Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin para pemirsa yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, termasuk kita umatnya yang selalu memenuhi perintah dan ittiba kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat terutama pada pendidikan nasional kita, tentu kita banyak disuguhkan dengan berbagai hal. Tidak sedikit kita bisa melihat bagaimana pembulian dalam pendidikan. Murid sama murid saling membuli, bahkan murid sama guru dilecehkan. Selain itu juga kita bisa melihat bagaimana seorang murid yang tidak beradab berkelahi, mengeroyok seorang guru. Bahkan sebaliknya juga. Itu salah satu dari pendidikan kita yang kita lihat. Belum yang lain. Maka kita bisa lihat selain dari itu, para siswa yang tersandung masalah-masalah narkoba misalkan, tersandung masalah judul, dan itu banyak di kalangan para pelajar. Selain itu juga tawuran yang sampai hari ini tak henti-hentinya masih ada di antara para pelajar, para siswa berkelahi yang tidak sedikit merenggut nyawa mereka. Nah, itulah salah satu dari tontonan-tontonan dari pendidikan kita. Tentu ada yang baiknya pula. Nah, pertanyaannya, siapakah yang salah? Tentu juga kita tidak bisa menyalahkan guru, tidak bisa menyalahkan siswa, karena itu adalah sebuah sistem. Tentu yang jadi pertanyaan kita, sistem yang seperti apa yang bisa kemudian melahirkan para pelajar siswa yang seperti tidak disebutkan oleh saya. Nah, sistem apa yang hari ini dianut oleh sistem pendidikan kita? Tidak lain adalah sistem pendidikan sekuler. Sistem sekuler tentu akan melahirkan pendidikan yang kacau dan tentu keluar dari amanat Undang-Undang Dasar, di mana sekuler memisahkan keberadaan agama dengan kehidupan, sehingga orang, baik guru, siswa, lupa terhadap eksistensi dirinya terhadap Sang Khalik, di mana kita sebagai manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah kita hari ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sistem sekuler ini kita lupa, seolah-olah lupa keberadaan kita, bahwasanya Allah lah yang menciptakan sekaligus yang memberikan aturan. Tapi di sistem sekuler ini Allah atau Tuhan hanya berada di hal yang privat saja, sedangkan yang di publik itu tergantung manusia saja, diserahkan kepada manusia untuk membuat hukumnya. Maka inilah yang terjadi ketika aturan diberikan kepada manusia, termasuk dalam pendidikan, menjadi hal yang kacau balau. Bahkan dalam sistem sekuler gagal hanya sebatas untuk menjadikan akhlak baik saja, ternyata tidak bisa. Naasnya lagi, sekulerisme telah berpadu dengan kapitalisme yang menaungi sistem pendidikan kita, sehingga kita dapatkan ketika mereka berbuat baik atau akhlak baik,
itu ternyata dibalut dengan aspek keuntungan, aspek materi atau profit. Maka kita banyak melihat, mungkin di layar-layar, di banyak orang, dia memiliki akhlak yang baik, tetapi faktanya di luar sana memiliki akhlak yang buruk. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena di depan mereka ada profit, ada keuntungan. Apapun hari ini, asal ada keuntungan mereka lakukan. Sehingga yang dilakukan seolah-olah kebaikan, ternyata ada sebuah keuntungan profit yang ia lakukan. Inilah sistem sekarang hari ini. Lalu, bagaimana mungkin dengan sistem sekarang manusia bisa kembali kepada marwahnya sebagai makhluk yang mulia? Tentu kalau kita ingin kembali kepada makhluk yang mulia dengan pendidikannya, harus meninggalkan sistem sekuler yang dinaungi oleh kapitalisme. Maka solusinya adalah pendidikan Islam yang kemudian melahirkan orang-orang yang berkepribadian baik, akal sehat, dan amal-amal yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.